Shalom kekasih dalam Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari sungguh. Ini kita boleh kembali menikmati suasana firman Tuhan. Dan kita akan dapatkan bahwa pertanyaan yang sering muncul di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bolehkah orang Kristen pergi ke dukun? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai datang meminta petunjuk kepada dukun, kepada orang pintar, kepada paranormal, kepada orang-orang yang dianggap mempunyai wibawa, petunjuk-petunjuk yang baik. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen banyak pengalaman, fenomena kehidupan yang seperti halnya kita ketahui orang dunia mengatakan itu. Ada banyak pengalaman orang-orang Kristen ketika doa permohonannya belum dijawab dan lagi diambil hal yang tidak pasti, nggak jelas, namun dia mengambil jalan pintas, namun dia mengambil bukan menurut keinginan pimpinan Tuhan, tetapi kekuatan mindset pikirannya sendiri. Ya, ketika doa belum didengar, kita ambil jalan pintas. Kemana? Pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke tempat orang pinter. Oh, itu bukan dukun kok, hanya orang juga seperti kita, seperti orang gereja. Dia pakai kalung salib, aksesoris, ada Bible, ada semua yang ada di situ menandakan bahwa aksesorisnya memang itu orang Kristen yang punya kuasa, katanya demikian. Saudaraku, kita harus paham mana orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki satu potensi talenta yang Tuhan berikan, atau itu mana memang benar-benar bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Namun saudaraku, kita mau belajar satu pertanyaan yang baik bagi kita hari ini. Bolehkah orang Kristen pergi ke dukun? Nah, kekasih saudaraku, Bapak Ibu, ke kaum muda, rekan-rekan kita yang kami kasihi, mari kita mau belajar bersama-sama. Ada 3 hal pokok penting. Kenapa bolehkah orang Kristen pergi ke dukun? Nah, baik, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 kita baca dan sama-sama mengatakan, Tuhan melarang jelas orang-orang yang percaya datang kepada paranormal, melarang kepada orang pinter, melarang kepada orang-orang yang memiliki ilmu di atas segalanya, kayak seperti dukun dan yang lain-lain. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, seorang pemantera, atau orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu. Perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama. Sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama. Ada 3 larangan mengapa orang Kristen pergi ke dukun. Nah, saudaraku, 1, salah besar dan kita sangat berdosa karena melanggar firman Allah. Bapak Ibu, kekasih saudaraku yang kami yang muliakan, hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang pertama, larangan pertama bagi orang Kristen, orang yang percaya pergi ke dukun, salah besar dan berdosa karena melanggar firman Tuhan. Baik itu dukun itu baik, dukun itu enggak jahat kok Pak, orangnya lembut ya, orangnya itu murah hati, dia enggak pelit ya. Orang pintar itu memiliki ilmu putih, saudaraku. Orang pintar itu memiliki ilmu kanuragan yang benar-benar di atas rata-rata. Dia bisa memberi rasa hormat lebih daripada orang lain.
Dia tidak memiliki ilmu-ilmu yang jahat, tetapi saudaraku, dia suka menolong orang lain. Dia suka berdoa, suka berpuasa, dan pakaian aksesorisnya itu semua lantaran apa saudaraku? Semua dari firman Tuhan yang sudah dikenapi. Bapak Ibu kekasih saudaraku, di sebelah prakteknya ada Alkitab, di sebelah prakteknya ada kalung salib, bahkan ada lilin-lilin yang dipersiapkan untuk upacara dan yang lain-lain. Saudaraku, firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, janganlah kau percaya, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu akan melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak manusia semula ada, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Berkata dusta, berkata dari kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kekasih dalam Tuhan, jangan terkecoh, jangan mudah percaya. Paranormal dukun itu adalah ante-ante iblis. Paranormal dukun itu adalah semua assemblingnya iblis, ya. Para dukun-dukun dan paranormal dan orang-orang pintar yang lain-lain, ini adalah dewan daripada perwakilan-perwakilan iblis di muka bumi ini, yang senantiasa menjerat anak-anak Tuhan yang lemah, menjerat orang-orang Kristen yang tidak setia, yang kurang memiliki potensi untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Tetapi di sini, inilah saudaraku yang memberi sesuatu, membuat kehidupan kita ini tidak mengalami sejahtera. Baik, kita boleh sadar, janganlah kita percaya atas kelemah lembutan, kelihatannya sopan, kelihatannya suka tolong, ya. Tetapi ingat, pada dasarnya dia adalah penipu. Kekasih, saya yakin untuk yang pertama, larangan yang pertama bagi orang Kristen, orang percaya datang kepada dukun, itu salah besar dan berdosa karena melanggar firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kenapa kita sebagai orang Kristen dan orang yang percaya pergi ke dukun dan orang-orang pintar tidak boleh? Yang kedua, bahwa itu tidak ada yang gratis dalam mengikuti iblis. Iblis pasti memberi dengan sesuatu tanpa gratis. Ingat, yang kedua ini, dia adalah pencuri. Dia pasti memberkati apa yang Bapak Ibu minta. Saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami doa dan jalanmu jalan buntu, jangan lari pada iblis, ya. Ketika engkau belum didengar doamu, jangan lari, jangan toleh ke belakang, ya. Tetapi mari tetap pandang Yesus. Kita fokus, kita tetap beri prioritas yang terbaik buat Yesus. Saudaraku, dia adalah pembunuh, ya. Dia pasti ketika kalau kita meminta sesuatu kepada iblis, iblis akan minta tumbal. Dan yang jelas, firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat, saudaraku, dia ini mencuri, membunuh. Membunuh apa? Membunuh iman kita, ya. Mencuri apa? Mencuri kasih mula-mula kita, supaya kita tidak setia pada Tuhan. Dan ketika kita diberkati iblis, kita akan berpaling padanya. Dan selanjutnya, dia adalah pembinasa, ya, kematian kekal. Saudaraku, ketika kita minta sesuatu kepada dunia, pada iblis, maka iblis suatu saat akan nagih janjinya. Dulu pernah kamu tak tolong, ya, sekarang ganti aku, ya, nyamamu, jiwamu ikut aku. Saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya, di ujung maut, di ujung kehidupan kita, walaupun banyak masalah, tantangan pribadi silih berganti, jangan lari kepada setan, jangan lari kepada iblis. Lari datang pada Yesus. Dia adalah tempat yang aman, bahwa Yesuslah bisa dipertanggungjawabkan. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Jadi yang kedua ini, kenapa kita dilarang pergi ke dukun atau ke paranormal? Yang kedua, bahwa itu adalah bertentangan dengan firman, bahwa tidak ada yang gratis ikut iblis. Dan percayalah, hidup kita akan mengalami kebinasaan. Kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh pergi ke dukun? Kenapa kita tidak boleh orang percaya ke paranormal atau orang-orang pintar? Yang ketiga,
itu mendukakan hadirat Tuhan dan kita berbuat keji. Saudara-saudaraku, firman-Nya mengatakan sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu, menghalau mereka dari hadapan-Mu. Tuhan akan menghalau. Ya, mari saudaraku, jangan kita mendukakan hadirat Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, bagian kita hanya tetap tinggal ya di dalam persekutuan Kristus. Bagian kita hanya tetap mengandalkan Tuhan daripada segalanya yang terjadi. Saudaraku, ketika kita mendukakan hadirat Tuhan, Tuhan tuh kecewa, Tuhan tuh sedih melihat tingkah laku kita. Mari jangan kita berbuat keji, saudaraku. Sepatutnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Iblis menyamar sebagai malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Ingat, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pasti ingin mencondongkan hati kita supaya hidup kita terkontaminasi. Dan ketika kita minta pada iblis, pasti diberi. Dan saya yakin seterusnya, mungkin kita punya pemikir, aduh ikut Tuhan, doa terus, doa apa-apa, doa puasa, doa pagi, doa malam, doa yang lain, tapi kok belum dijawab ya. Wis, datang aja ke iblis. Saya yakin iblis pasti memberkati, tapi itu pancingan, itu tipuan kekasih. Dan yang jelas iblis akan memalingkan hati kita dari Tuhan. Kita pasti akan mengalami kekalahan besar. Yang jelas saudaraku, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Ya, jangan pernah kita meninggalkan kasih mula-mula Kristus. Saya yakin ya, di dalam Ibrani pasal 10 ya ayat 25 mengatakan janganlah kita meninggalkan perhimpunan, persekutuan untuk Tuhan ya, supaya hidup kita ini benar-benar mengerti rencana Tuhan ya. Bahkan di dalam ayat selanjutnya sampai 39 ya, 37 sampai 39, bahwa sesungguhnya ketika kita memalingkan, kita meninggalkan kasih-kasih mula kita pada Tuhan, maka Tuhan pun tidak berkenan atas kita. Lebih baik dulu kita seorang penjahat, dulu seorang yang rusak, dulu seorang yang gak karu-karuan. Namun sekarang aku bertobat kepada Tuhan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh militan. Dulu kita gak ngerti apa-apa, lebih baik ya, tetapi hari ini aku mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 3 hal penting yang harus kita kaji. Bolehkah orang Kristen pergi ke dukun? Ada 3 larangan. Larangan yang pertama, kita salah besar dan berdosa karena melanggar firman Tuhan. Artinya kita tidak boleh, saudaraku. Yang kedua, kita tidak boleh, sebab di dalam iblis pasti engkau akan mendapatkan celaka. Artinya bersama iblis segala sesuatu tidak ada yang gratis. Itu nomor 2, saudara. Maka itu kita tidak boleh mengikuti iblis ya, tidak boleh terkecoh. Yang ketiga yang paling penting, kenapa kita tidak boleh ke dukun atau paranormal atau orang pintar? Yang ketiga ini penting. Kita mendukakan hadirat Tuhan dan kita berbuat keji. Tuhan menolak kita, tidak ada berkat, pasti kita akan kalah bersama iblis. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kasih Kristus engkau tukar dengan hal-hal yang sepele. Engkau tukar dengan kekayaan, engkau tukar dengan kasih mula-mula ya. Kalau dulu setia, sekarang lantaran kita punya pacar, pacarnya mengganti Tuhan Yesus ya. Kalau kita nggak punya jabatan, sekarang diberi jabatan, kita ikut di luar sana, dan sekarang kita tinggalkan Yesus dan kita berkata, oh selamat jalan ya. Lebih baik dulu tidak setia, tapi sekarang Bapak Ibu tetap melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya yakin dan terlalu percaya, kita sebagai orang yang benar-benar memiliki kasih Kristus, benar-benar dapat setia melakukan kehendak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun badai, silih berganti, ombak derita menghantam kita, saudaraku, pelarian kita hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripadanya lah dia sumber kekuatan, dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Mazmur 62 mengatakan demikian. Orang-orang yang benar, yang hidupnya senantiasa berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan
selalu menopang dan menolong kita. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.